Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai aplikasi yang biasa disebut Mendeley. Mendeley adalah salah satu aplikasi yang populer digunakan dalam manajemen referensi, sehingga berbagai referensi yang kita miliki, misalkan jurnal, buku, ataupun sumber lainnya dapat dikelola dengan baik. Nah, mengapa kita menggunakan Mendeley sementara di luar sana banyak software-software lain yang juga memiliki fungsi yang mirip dengan Mendeley? Nah, Mendeley ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Mendeley ini gratis, alias kita dapat mendownload secara gratis. Kemudian Mendeley ini juga memiliki fitur yang berlimpah dan juga dapat kita akses secara web ya. Jadi Mendeley ini memiliki dua model. Yang pertama model desktop dan yang kedua model dalam bentuk web. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley ini. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah dengan membuat akun di halaman web Mendeley. Nah, oleh karena itu ketikkan Mendeley pada jendela browser. Oke, setelah kita sampai ke halaman utama Mendeley, selanjutnya kita membuat akun dengan mengklik create a free akun. Jadi kita mau buat akun baru. Masukkan email yang ingin kalian gunakan. Continue. Kemudian masukkan nama yang ingin kalian gunakan untuk akun kalian. Kemudian memasukkan password. Nah, passwordnya di sini harus minimum 8 karakter dengan gabungan antara angka dengan huruf ya. Setelah itu boleh klik register. Oke, kalau sudah masuk pemberitahuan seperti ini berarti kita sudah punya akun baru untuk Mendeley. Selanjutnya kita continue to Mendeley. Oke, nah setelah muncul kotak dialog seperti ini, ketikkan current role kalian atau posisi kalian sekarang. Di sini bisa kita pilih student S1 dengan bidang kajian atau bidang ilmu, boleh agricultural. Kemudian pilih bidang kalian. Di sini bisa kita pilih agricultural and biological science. Kemudian continue. Oke, setelah itu kita sudah memiliki akun Mendeley. Selanjutnya kita harus mendownload Mendeley ini untuk kita install ke desktop laptop kita. Caranya dengan mengklik ini ya, download Mendeley Reference Manager. Kemudian di sini akan muncul pilihan yang sesuai dengan laptop kita ya, karena laptop saya menggunakan Windows, maka di sini sudah otomatis Windows ya. Kalau ada yang menggunakan Mac, ini ada pilihannya di sini ataupun Linux. Nah, setelah itu pilih ya download Mendeley for Windows.
Nah, jika aplikasi Mendeley-nya sudah terdownload, selanjutnya kita install aplikasi tersebut dengan mengklik 2 kali aplikasinya. Kemudian klik next, klik I agree. Nah, biasanya Mendeley ini tersimpan di C. Selanjutnya next, lalu install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai ya. Lalu kita finish. Selanjutnya kita masukkan email yang tadi kita gunakan untuk mendaftar Mendeley. Masukkan passwordnya. Centang stay sign in, sehingga pada saat kita membuka laptop kita dan kita membuka Mendeley, otomatis akun kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan halaman utama dari Mendeley desktop kita. Secara umum di sini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, di bagian sisi atas ini ya, kita bisa melihat menu-menu ataupun tools yang akan kita gunakan untuk mengelola referensi kita nanti. Di sisi kiri ini atau panel kiri ini terdapat tampilan seluruh folder, baik itu seluruh referensi yang kita miliki ataupun kita telah klasifikasikan ke dalam folder-folder tersendiri. Kemudian di bagian panel tengah ini adalah rincian referensi yang kita miliki, dan di panel kanan ini adalah detail informasi mengenai masing-masing referensi, atau dengan kata lain metadatanya. Nah, sekarang kita ke tahap membuat library. Seperti yang kalian bisa lihat ya, di perpustakaan kita ini masih kosong, artinya belum ada referensi yang kita masukkan ke dalam. Nah, sekarang kita mau memasukkan berbagai referensi itu. Dan di sini kita bisa menggunakan beberapa cara, baik itu cara yang sederhana ataupun cara yang lebih panjang langkah-langkahnya. Nah, di sini saya akan fokuskan ke cara-cara yang simpel saja. Nah, untuk memasukkan referensi ke dalam perpustakaan kita ini, kita bisa memanfaatkan tools yang berada pada bagian kiri atas ini ya. Lebih tepatnya kita akan menggunakan tool add ini ya. Nah, di sini kita bisa klik tanda segitiga ini. Nah, di sini ada 4 cara ya kita memasukkan referensi ke dalam desktop ini. Yang pertama, tentu dengan menambahkan file, artinya kita menambahkan satu persatu file yang kita miliki ke dalam library ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menambahkan satu folder sekaligus ya. Jadi misalkan kita memiliki folder dengan berbagai file di dalamnya, ketika kita tekan add folder ini, kita akan bisa memasukkannya sekaligus. Nah, kemudian perbedaannya dengan watch folders, kita bisa memasukkan folder juga di dalamnya, namun kita bisa memasukkan lebih dari satu folder. Sementara add entry manually, kita memasukkan referensi secara manual. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan satu persatu referensi kita dengan menggunakan tool add ini. Nah, yang pertama kita akan gunakan add file. Silahkan klik add file ini, kemudian pilih salah satu jurnal yang ingin kita masukkan, misalkan yang ini, kemudian open. Nah, otomatis kan referensi kita akan masuk ke dalam panel tengah ini ya, dan otomatis juga akan terbagi informasi penulisnya, judulnya, tahun dipublikasikan artikel ini, dipublikasikan di jurnal mana, dan dimasukkan ke dalam Mendeley ini pada jam berapa. Nah, selanjutnya kita bisa klik ini dan kita bisa lihat di panel kanan atau di sisi kanan ini
kelihatan metadatanya ya. Jadi sini keterangannya sudah jelas ya, ada jurnalnya, tahun publishnya, volume, issue, abstraknya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya cara yang kedua, kita akan memasukkan reference ke dalam perpustakaan kita ini. Nah, caranya sama, tetap klik add, kemudian untuk cara yang kedua ini kita klikkan add folder. Nah, silakan cari folder di mana terdapat referensi yang ingin kalian masukkan. Ya, misalkan saya ingin memasukkan folder mangrove ini, tinggal klik mangrove, lalu oke ya. Tadi dari satu referensi, sekarang sudah terdapat beberapa tulisan di dalam perpustakaan kita ini. Oke, itu cara yang kedua. Sekarang kita coba cara yang ketiga, watch folder. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, melalui watch folder ini kita dapat memasukkan berbagai referensi kita yang terdapat pada beberapa folder. Nah, caranya adalah dengan mengklik watch folder, kemudian cari folder di mana referensi kita terdapat. Ya, dan di sini saya ingin masukkan Kakaban dan mangrove. Yang sebelumnya saya belum masukkan ke dalam database Mendeley. Selanjutnya klik apply. Nah, ini sudah masuk kan ya. Selanjutnya kita klik OK. Oke, selanjutnya kita mencoba memasukkan referensi dengan cara yang keempat ini, yaitu add entry manually. Artinya kita menambahkan referensi ke dalam database kita secara manual. Ya, klik add entry ini, kemudian kita siapkan jurnal mana yang ingin kita masukkan. Di sini saya sudah menyiapkan satu jurnal, ya, jurnal dari phytochemistry. Jadi di sini autorsnya ya, berarti ikuti ini formatnya ya, berarti last name artinya nama terakhirnya terlebih dahulu kita ketikkan, lalu berikan koma, selanjutnya nama pertama. Nah, coba kita masukkan. Sini Kajal, sini boleh kita copy ya. Select, kemudian copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke database kita. Ya. Tadi namanya Kajal Chakraborty ya. Ini sudah otomatis menuliskan last name dan first name. Kemudian kita tuliskan nama jurnalnya ya, phytochemistry, boleh kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke metadata, Ctrl V ya. Selanjutnya tahun, volume, isu, dan halaman. Tahun dipublikasi 2016, halaman 1 sampai 9. 2016 halaman 1 sampai 9. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita masukkan. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa memasukkan sendiri ke metadata ini ya. Setelah itu kita klik save. Nah, ini sudah masuk. Namun memang metadatanya belum lengkap seperti pada saat kita import langsung. Disinilah letak kelemahannya jika kita mengetikkan secara manual metadata untuk referensi kita. Akan banyak data yang terlewatkan, lebih jika informasi yang dimiliki oleh referensi tersebut cukup lengkap. Oke, setelah kita memasukkan paper atau artikel ilmiah ke dalam database kita dengan menggunakan tool add ini, selanjutnya kita mencoba dengan cara lain, yaitu dengan cara yang lebih mudah. Ya, langkahnya kita bisa
klik tanda ini, restore down, kemudian kita cari di mana terdapat paper yang ingin kita masukkan ke dalam database tadi. Nah, silakan di blok kedua artikel ini atau paper ini. Mendeley-nya tadi diletakkan di sampingnya. Nah, masih dalam kondisi terblok seperti ini, silakan tahan dan tarik masuk ke dalam database Mendeley ini. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, cara seperti ini biasa disebut sebagai drag and drop paper ke dalam Mendeley desktop. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana caranya membuat akun Mendeley, kemudian yang kedua, bagaimana caranya membuat library, dalam hal ini memasukkan berbagai referensi ke dalam database Mendeley kita. Selanjutnya, kita ke tahap bagaimana caranya mengelola referensi yang sudah ada di dalam database kita. Nah, di sini caranya yang pertama, kita ingin mengecek apakah terdapat duplikasi referensi yang sudah ada di database kita. Caranya gampang, silahkan ke menu tools, lalu klik check for duplicates. Nah, ternyata di dalam referensi ini ada dua dokumen yang memiliki kemiripan. Dan di sini kalau kita lihat secara sepintas, memang penulisnya sama, kemudian judulnya juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas di sisi kanan ini, ternyata hanya satu bagian yang dicentang, sementara bagian lain tidak ada centangnya. Artinya yang tidak tercentang ini adalah data-data yang mengalami duplikasi. Nah, caranya untuk menghilangkan duplikasi ini sehingga di dalam database kita cuma satu saja referensi yang tersedia dari judul dan penulis ini adalah dengan cara mengklik confirm merge. Nah, dengan demikian dua dokumen yang memiliki data yang sama telah di merge, artinya telah digabungkan. Oke, selanjutnya kita bisa close. Selain menyediakan fitur untuk mengecek duplikasi referensi, Mendeley juga menyediakan berbagai fitur lain. Misalkan kita bisa melihat apakah referensi kita sudah dibaca atau belum. Kemudian kita bisa mencari kata kunci, bisa membaca PDF hingga meng-highlight, dan bisa melakukan sinkronisasi antara referensi yang ada di desktop dengan referensi yang ada di Mendeley Web. Untuk melihat yang mana saja referensi yang sudah kita baca atau yang belum, maka dengan mudah kita bisa melihat tanda yang hijau ini ataupun yang abu-abu ini. Nah, tanda yang abu-abu kecil ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa referensi di sebelah kanannya ini telah kita baca. Sementara tanda yang hijau ini adalah tanda referensi di sebelah kanannya ini belum kita baca. Nah, untuk mencari kata kunci di dalam referensi kita bisa ke pojok kanan atas ini. Kita bisa mengetikkan kata kunci judul atau penulis yang kita ingat atau nama jurnalnya. Nah, di sini saya misalkan kata DNA. Nah, otomatis semua referensi yang mengandung unsur kata DNA akan muncul pada hasil pencarian ini. Jika kita ingin melihat salah satu referensi tersebut, kita bisa memilih dengan mengkliknya. Setelah kita sudah mendapatkan referensi mana yang akan kita gunakan, kita selanjutnya bisa clear kembali. Jika kita ingin membaca salah satu referensi yang ada dalam database Mendeley ini, kita bisa mengklik misalkan ini ya. Kita klik 2 kali, otomatis akan langsung mengarahkan kita ke PDF-nya. Nah, dari PDF yang muncul ini, kita juga bisa melakukan
highlighting ya, atau kita bisa menandai manakah dari bagian bacaan ini yang penting, yang sekiranya nanti kita akan gunakan untuk referensi karya ilmiah kita. Jadi caranya gampang saja. Caranya adalah dengan memblok kalimat yang ingin kita highlight. Misalkan saya ingin meng-highlight paragraf pertama pada kalimat pertama ini. Caranya tinggal memblok saja, lalu tekan highlight. Nah, otomatis kalimat yang kita tandai akan berwarna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalkan saya ingin berwarna kuning, hijau, atau ungu, silahkan terserah pilihan kita. Nah, selanjutnya saya juga ingin menandai catatan yang penting dengan memberikan note. Caranya sama, silahkan blok kalimat yang kita rasa penting, kemudian tekan note. Kemudian ketikkan apa yang menjadi catatan kita untuk kalimat ini. Misalkan ini kalimat penting untuk dimasukkan dalam makalah. Jika sudah selesai, kita sudah bisa menutup halaman PDF ini dengan cara meng-close, menekan tanda silang, sehingga kita bisa kembali ke halaman utama dari Mendeley desktop kita. Fitur lain yang bisa kita gunakan selain yang sudah disebutkan tadi adalah dengan menekan tanda sync ini. Jadi ini adalah tanda untuk mensinkronkan antara data referensi yang ada di Mendeley Web dengan Mendeley desktop kita ini. Jadi misalkan kita sudah mendownload beberapa referensi yang kita belum masukkan dalam desktop ini, kita bisa memasukkannya dengan cara mengklik sync ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap organize file. Nah, caranya kita bisa tekan create folder. Jadi kita mau mengelompokkan referensi-referensi mana saja yang masuk untuk kelompok tertentu, begitu pula dengan referensi yang lain. Nah, misalkan di sini saya mau buat 2 folder, kemudian saya ketikkan DNA folder yang pertama, kemudian folder yang kedua saya mau mengetikkan mangrove. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa pilih dokumen. Nah, dari sekian banyak ini kita mau memasukkan yang DNA. Nah, misalkan DNA adalah referensi yang ini, kita tinggal blok saja ya. Tekan Ctrl, kemudian pilih mana yang ingin kita masukkan dalam folder DNA. Yang pertama ini misalkan, kemudian yang kedua, ketiga, keempat. Nah, setelah kita sudah memblok, kita bisa tinggal tarik atau istilahnya drag and drop ke dalam folder DNA. Coba kita cek di folder DNA. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita berikan satu contoh lagi. Kita mau memasukkan referensi untuk kategori mangrove. Misalkan mangrove referensi yang ini, kita klik ya, jangan lupa tekan Ctrl sebelumnya, kemudian di bawahnya juga, kemudian yang ini, dan terakhir yang ini. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal tarik, jangan dilepas, kemudian masukkan ke dalam folder mangrove ini. Nah, sudah masuk ya. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga pada saat kita mencari akan lebih mudah kita menemukan. Sama halnya dengan saat kita pergi ke perpustakaan misalnya, ketika di perpustakaan itu sudah diklasifikasikan sesuai dengan topiknya atau temanya, maka dengan mudah kita akan menemukan referensi atau buku yang ingin kita cari. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari software Mendeley ini, yaitu membuat citasi ataupun bibliografi. Dalam hal ini daftar pustaka secara otomatis. Nah, namun terlebih dahulu kita harus menginstal atau menyinkronkan antara Mendeley desktop ini dengan Microsoft Word, di mana kita akan
menuliskan atau membuat karya ilmiah kita. Adapun langkahnya adalah dengan ke menu Tools, lalu pilih Install MS Word Plugin. Jadi silakan klik. Dan ketika sudah muncul kotak dialog seperti ini sudah menandakan bahwa proses sinkronisasi antara Mendeley Desktop dengan Microsoft Word kita telah berhasil. Nah, untuk membuktikannya kita bisa klik OK ini dulu. Kemudian kita ke Microsoft Word. Setelah kita berada pada halaman kosong pada Microsoft Word, coba kita mengecek ke menu Reference. Nah, ini sudah ada muncul Mendeley Site-O-Matic, yang artinya sinkronisasi kita sudah berhasil. Nah, setelah seperti ini, di sini saya sudah siapkan 2 paragraf yang berisi beberapa kalimat. Nah, di sini kita ingin memberikan rujukan referensi ataupun kita ingin membuat daftar pustaka pada akhir kalimat nanti. Nah, di sini misalkan kalimat terakhir ini kita ingin memberikan sitasi, begitu pula dengan kalimat yang terakhir ini. Nah, caranya gampang, ada 2. Yang pertama, kita bisa kutip secara langsung dari menu reference, kemudian pada pilihan insert citasi, ataupun kita bisa masuk ke desktop Mendeley-nya. Nah, kita coba cara yang pertama ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah letakkan kursor di akhir kalimat ini untuk memberikan citasi di akhir kalimat. Jangan lupa spasi sebelumnya. Kemudian kita ke menu reference, pilih insert citasi. Nah, di sini akan muncul kotak dialog kecil seperti ini. Di sini kita bisa mencari referensi dengan mengetikkan penulis, judul artikel, ataupun tahun. Nah, di sini kita bisa menuliskan judulnya, misalkan yang kita ingat adalah DNA. Nah, di sini kita bisa pilih yang kedua ini. Ya. Setelah itu kita bisa langsung klik OK. Oke, ya. Jadi ini sudah masuk referensinya. Selanjutnya kita coba lagi dengan memasukkan 2 artikel yang ditulis oleh beberapa penulis. Di sini yang pertama, tentu saja kita harus meletakkan kursor setelah di spasi, kemudian ke menu reference kembali, pilih insert citasi, lalu judulnya, misalkan yang kita ingat adalah kata kunci DNA, maka kita pilih referensi yang lain ya. Misalkan ini Mamun ya. Kemudian kita mau menambah artikel yang lain. Jadi kalimat ini di state atau dikeluarkan oleh beberapa artikel. Nah, caranya kita klikkan atau kita ketikkan kata kunci DNA kembali, kemudian kita pilih yang ini misalkan ya, kemudian kita OK. Jadi sudah muncul ya. Jadi yang menulis atau yang memberikan statement ini adalah dari artikel Al-Shaidat et al. Dan Demers et al. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah memiliki 2 contoh bagaimana referensi itu dituliskan oleh 1 artikel dan 2 artikel. Nah, selanjutnya kita mau mencoba untuk melakukan citasi dengan masuk ke desktop Mendeley secara langsung. Nah, caranya tidak perlu kita keluar dari halaman Microsoft Word ini ya. Namun terlebih dahulu kita letakkan di akhir kalimat seperti tadi, jangan lupa spasi. Kemudian ke menu reference, lalu pilih insert citasi, kemudian kita pilih go to Mendeley. Nah, sekarang kita sudah berada pada Mendeley Desktop kembali. Nah, kemudian jika kita ingin memilih rujukan untuk kalimat tadi, maka silakan pilih salah satunya ya. Kita misalkan mengambil contoh
referensi dari Septiari ini. Kita pilih lalu klik cite ini ya, tanda kutip ini, otomatis akan masuk ke dalam akhir kalimat. Ini adalah contoh untuk pemberian kutipan atau pemberian sitasi pada akhir kalimat. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin memberikan sitasi pada awal kalimat? Kan tidak menutup kemungkinan ya, biasa kita temukan atau biasa kita buat kalimat dengan memberikan sitasi itu di awal kalimat. Misalkan di sini saya ketikkan menurut siapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan menurut, kemudian kita bisa ke menu reference kembali, pilih sitasi. Misalkan kata kunci yang kita ingat adalah DNA. Silakan pilih yang ini ya, misalkan dari Pauline. Kemudian letakkan kursor kita di antara nama dan tahun ini. Setelah itu centang suppress author ya, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul tahunnya. Jadi yang kita ketikkan hanyalah namanya saja ya. Jadi menurut Kasih 2019 sekarang adalah hewan. Oke, setelah selesai membuat sitasi, selanjutnya kita membuat daftar pustaka. Terlebih dahulu kita ketikkan dulu judulnya, daftar pustaka. Kemudian kita enter. Nah, caranya adalah dengan menuju ke menu reference, kemudian pilih insert bibliografi. Oke, di sini langsung otomatis muncul semua referensi yang kita gunakan. Dan stylenya ini tergantung dari pilihan kita pada saat membuat daftar pustaka. Di sini stylenya adalah APA. Kita juga bisa memilih style yang lain. Nah, ini tergantung dari apa yang dipersyaratkan ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Nah, misalkan kita mau ubah ke Harvard reference format, silahkan diklik. Kita mau melihat perubahannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ternyata penulisnya, meskipun ini adalah satu artikel, tetapi penulisnya dituliskan semua di sitasi ini. Kemudian coba kita ubah kembali ke APA. Perbedaannya, untuk sitasi cuman nama pertama saja yang dituliskan ya, begitu pula dengan bentuk daftar pustakanya yang berbeda. Nah, untuk membuat rapi ini kita bisa blok saja, lalu kita klik justify untuk meratakan bagian kanan dari daftar pustaka ini. Baik, sekian untuk tutorial Mendeley pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.